Selamat pagi sahabat Drunska, bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan selalu sehat ya. Jumpa kembali dengan Christina dalam acara Bincang-Bincang sama Doi, Dr. Un Kandang Sapi Solo yang selalu hadir di tengah-tengah sahabat Drunska sekalian. Setiap hari Sabtu pukul 10 pagi yang selalu menghadirkan informasi seputar kesehatan yang inspiratif dan kaya akan informasi bagi sahabat Drunska dan sekeluarga. Disiarkan langsung dari ruang PKRS Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo, live hanya di Instagram @drunska. Nah, sahabat Drunska, kerasa nggak sih sahabat Drunska kalau belakangan ini cuaca sedang tidak menentu. Kadang panas, kadang hujan. Curah hujan yang tinggi dapat menimbulkan genangan air di berbagai tempat penampungan. Dan yang tidak kita sadari bisa menjadi sarang nyamuk penyebab penyakit demam berdarah. Memperingati Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN yang jatuh pada tanggal 15 Juni 2022, Bincang-Bincang Doi kali ini menghadirkan tema waspada demam berdarah dengue. Agar tidak terjangkit demam berdarah, bagaimana ya upaya pencegahan dan yang bisa kita lakukan dan apa saja gejala yang ditimbulkan. Yuk kita simak perbincangan hari ini sampai selesai. Dan saat ini Christina sudah bersama dengan Dr. Muhammad Wildan, spesialis anak, dokter spesialis anak Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Selamat datang Dok di Bincang-Bincang Doi kali ini. Bagaimana kabarnya Dok? Alhamdulillah baik-baik, selamat pagi. Ya. Selamat pagi sahabat Drunska, dan buat sahabat Drunska yang ada di rumah, boleh banget untuk berpartisipasi di acara Bincang-Bincang Doi kali ini dengan share, like, dan memberikan komentar atau pertanyaan seputar tema yang akan kita perbincangkan hari ini di kolom komentar. Selain berkesempatan dijawab langsung oleh Dr. Wildan, akan ada juga giveaway bagi sahabat Drunska yang beruntung. Jadi langsung saja kita mulai obrolan kita seputar demam berdarah dengue hari ini ya Dok. Boleh. Sebagai pembuka mungkin bisa dijelaskan secara sederhana dulu Dok. Demam berdarah dengue ini apa Dok? Jadi demam berdarah dengue adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Ada 4 tipe ya, yang katanya bahaya ada 3-4, tapi ternyata sekarang tipe 1-2 pun bisa. Penularannya adalah virus itu berkembang biak sementara di tubuh nyamuk, kemudian bisa ditularkan lewat gigitan nyamuk Aedes aegypti ke manusia yang sehat. Jadi penularannya dari manusia yang orang yang terkena demam berdarah dengue digigit nyamuk, terus nyamuk itu gigit orang yang sehat. Maka orang sehat bisa ketularan kalau imunitasnya kurang baik atau pas lagi drop gitu. Seberapa gentingnya demam berdarah ini Dok, supaya sehingga kita semua itu perlu waspada Dok? Untuk epidemiologi dari demam berdarah itu biasanya mengikuti siklus 5 tahunan yang saya amati dan beberapa literatur seperti itu. Jadi tiap-tiap 5 tahun biasanya terjadi ledakan kasus ya. Yang pertama dulu saya amati selama 20 tahun, kira-kira tahun 2001, 2002, 5 tahun kemudian ini kan 5 tahunan ini sudah. Nah, biasanya pas cuacanya enggak semestinya. Kalau gitu orang ya, Jawa bilang udan salah mongso. Ini kan harusnya sudah kemarau, tapi masih ada hujan. Nah ini biasanya kayak gini nih banyak penyakit kasus yang demam berdarah dengue, karena memang ada genangan air, terus cuacanya seperti ini, orang juga imunitasnya terus terang akan turun gitu. Itu biasanya seperti itu. Kemudian ya kalau kasusnya untuk anak-anak dibanding COVID ya sebenarnya banyak kematiannya demam berdarah. Karena selama ini alhamdulillah untuk COVID tidak begitu banyak dibanding demam berdarah. Jadi kadang-kadang kita melupakan yang justru yang banyak kejadian gitu. Dan perawatannya sebetulnya gejalanya kan dari yang ringan sampai yang berat. Kalau yang ringan mungkin cuma anget-anget aja, pegel-pegel, lesu ya. Kalau yang agak berat ya mungkin sudah ada muntah-muntah, ada perdarahan, mimisan dan sebagainya. Kalau yang paling berat biasanya ada perdarahan hebat ya, sama tensinya drop hebat. Nah, itu jadi kebanyakan pasien yang datang pada kondisi yang berat biasanya dari awal penyakit tidak diperhatikan oleh orang tua atau dari sekitarnya. Karena gejalanya memang demam berdarah ini gejalanya
hampir seperti semua penyakit. Bisa panas, pegel, terus malas ya, terus perut sakit, diare juga bisa, muntah juga bisa, batuk juga bisa. Nah, kadang-kadang karena saking samar bahkan kuning itu juga bisa. Jadi semua gejala bisa muncul. Kenapa? Karena virus itu menyerang di darah, dan darah kan kemana-mana, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gejalanya bisa muncul semua, bisa enggak, tergantung dari ganasnya virus dan juga tergantung dari kekebalan dari orang yang diserang itu. Jadi kalau dilihat dari gejalanya sendiri ada bermacam-macam ya dok ya? Kemudian kalau membedakan antara ini demam berdarah dengue dan demam biasa itu? Secara garis besar memang kalau sekarang sebetulnya tidak ada pembagian 1, 2, 3, 4, nggak ada. Sekarang disebut dengue gitu aja. Dengue yang berat sama yang sedang ringan. Kalau yang ringan biasanya gejalanya ya cuma ringan, cuma badan hangat itu, nafsu makan berkurang, terus perut mungkin agak mual itu, muntah, terus malas gitu ya. Kalau yang berat biasanya sudah mulai ada perdarahan, mulai dari perdarahan di kulit, bintik-bintik, kemudian mulai ada mimisan ya. Kalau yang berat biasanya biasanya rata-rata demam berdarah itu mulai berat pada hari kelima. Hari kelima ya, sakit ya? Dari kelima sakit. Misalnya panas pertama hari Senin, maka hari Jumat itu kemungkinan sudah ada yang macam-macam kalau emang berat ya. Jadi mulai hari kelima biasanya muncul trombosnya turun, kemudian tensinya juga drop, atau anaknya mungkin shock atau lemas dan sebagainya, perutnya sakit, muntah-muntah sampai nggak mau makan. Nah, masalahnya demam berdarah itu kadang-kadang mengelabui kita. Jadi masa penyakitnya kan kira-kira antara 8 sampai 10 hari masa penyakitnya. Mulai rawan atau akut itu biasanya hari ke-5 sampai hari ke-10. Rata-rata sih hari ke-5 sampai hari ke-7. Nah, biasanya hari pertama, hari ketiga itu cuma hangat-hangat panas biasa atau panas tinggi terus turun. Lihat grafiknya itu digambar nanti ada. Nah, terus nanti tiba-tiba panas lagi. Nah, mulai hari kelima ke atas cuma biasa aja, kelihatan anaknya juga enggak panas. Cuman pada hari kelima biasanya trombos sudah mulai turun, kemudian darahnya juga mulai mengental, itu yang berbahaya. Makanya kalau ada panas lebih dari 3 hari sebaiknya cek darah. Bukan apa-apa, karena apalagi lagi musim seperti ini ya, itu lebih baiknya seperti itu. Nah, kadang-kadang orang tua atau keluarga tidak memperhatikan, datang sudah kondisi yang sudah jelek gitu, parah. Ya ada sih beberapa pasien yang hari pertama datang, sudah nanti hari ketiga pakai lompat, kelima datang lagi. Ternyata hari ketiga nggak datang, periksa ke dokter lain. Hari kelima nggak datang, periksa ke dokter lain. Hari ke-7 nggak datang, ke dokter lain. Tahu-tahu pas lagi jalan malam-malam ketemu di koridor rumah sakit, dia udah shock. Jam 10 malam itu masuk ICU. Ya kayak kalau seperti itu susah. Padahal data wanti-wanti hari kelima harus datang cek gitu. Itu masalahnya. Nah, kemudian tanda-tandanya yang mulai gawat itu gimana? Jadi demam berdarah kalau dulu kan rata-rata mulai gawat dari ke-5 sampai hari ke-10 ya. Tapi sekarang ini hari ketiga pun sudah ada. Bahkan hari pertama kedua tuh kalau pengalaman saya selama 30 tahun ini mengamati bahwa kalau ada demamnya tinggi sekali, anaknya sampai kejang atau disorientasi atau biasanya mengigau, nggak sadar ngomongnya nggak meracau gitu, nggak jelas itu. Saat tidur ya dok? Ya nggak sadar pun kadang-kadang saking panasnya dia ngomongnya macam-macam. Kalau bayi biasanya rewel terus, nggak mau netek, nggak mau minum, nggak mau makan. Itu walaupun hari pertama sampai ketiga itu harus kita harus aware, harus perhatian. Nah, kita ikuti. Paling tidak kalau ada seperti itu hari kelima dicek. Nah, kadang-kadang sudah bagus, pulang hari kelima, tahu-tahu di rumah ada masalah itu. Biasanya kalau ada yang gawat-gawat seperti itu, kita harus kemungkinan nanti hari kelima kita harus cek gitu. Kadang-kadang kan saya memang kadang-kadang jangan pulang dulu, dicek dulu. Kadang-kadang ada yang mau menerima, ada yang enggak. Masalahnya seperti itu. Bahkan ada yang saya pernah dapat pasien hari ke-9 itu lab semua normal.
Hari ke-9 itu? Hari ke-9 kan lab semua normal. Tak cek satu-satu semua normal semua. Cuma anaknya teler gitu loh. Lemas gitu. Nah, karena memang kondisinya kesadaran juga mulai menurun, lemes itu, saya masukkan ke ICU, ke PICU ya. Soalnya saya takutnya nanti ada apa-apa. Besoknya baru keluar semua drop ternyata memang demam berdarah yang berat. Dan memang demam berdarah itu memang rata-rata sampai hari ke-8 ya, 90% lah. Yang 5-10% paling sampai hari ke-10 bisa. Atau bahkan yang sekarang ini ada yang hari ke-3 sudah muncul. Tapi jarang gitu. Baik dok, terima kasih dok. Untuk penyebab demam berdarah dengue sendiri ini apa saja dok biasanya dok? Maksudnya? Selain gigitan nyamuk? Oh ya, penyebabnya ya virus ini ya, akibat gigitan virus, gigitan nyamuk, virusnya masuk ke orang. Nah di situ terjadi reaksi antibodi, kekebalan. Nah kalau reaksi kekebalannya nggak sempurna, istilahnya kalah ya, maka akan timbul dampak atau komplikasi yang lebih jauh, di mana yang paling sering adalah kerusakan trombosit, baik jumlahnya menurun maupun fungsinya berkurang. Juga kerusakan pembuluh darah, di situ pembuluh darah yang porinya melebar, jadi terjadi kebocoran pembuluh darah. Makanya sering terjadi perdarahan sama tensinya drop karena bocor itu. Dan bocornya itu bisa di mana-mana, dari otak sampai ke ujung kuku. Nah, yang paling sering, yang paling gampang dideteksi biasanya di paru-paru kanan. Kalau di ronsen kelihatan. Yang paling sering terdeteksi ya dok? Ya, yang paling gampang. Tapi kalau misalnya di pelupuk mata pun kelihatan, pelupuk mata, kemudian di kalau bengkak-bengkak ya di pelupuk mata sama di ujung kaki, ujung tangan itu bisa kelihatan. Baik dok. Kemudian untuk siapa saja dok yang paling rentan untuk terkena demam berdarah ini dok? Apakah anak atau dewasa juga bisa mengalami seperti itu? Sebetulnya siapa saja bisa kena, cuman katanya kalau berdasarkan statistik katanya di bawah 15. Di bawah 15 tahun itu yang paling rentan ya dok ya? Cuma pengalaman saya untuk bayi-bayi ya, dari 0 sampai 1 tahun, biasanya walaupun berat tapi banyak selamat. Walaupun berat tapi bayinya bisa selamat bagus ya dok? Ya. Pasien saya paling kecil itu 23 hari. 23 hari dok? Iya, sudah kena DB. Sudah kena demam berdarah ya dok ya? Iya. Baik dok, terus untuk penanganan yang tepat jika seseorang terkena demam berdarah, mungkin pertolongan pertamanya seperti apa dok? Ya pertama perhatikan kalau demamnya lebih 3 hari, sebaiknya sepatnya cek ya, karena cek untuk demam berdarah sekarang hari pertama pun bisa ya, hari pertama sampai hari keempat itu bisa dengan RS1 ya. Yang kedua setelah hari kelima, kalau hari kelima tuh ya bejan-bejan, kalau untung-untungannya kalau pas lagi bagus ya hasilnya bagus, kalau pas jelek ya kadang-kadang udah jelek gitu loh. Nah, karena tadi ada yang kira-kira berapa persen itu yang munculnya mulai hari ketiga, mulai jeleknya itu. Nah ya kalau harus diperhatikan bahwa kalau ada demam, apalagi lebih dari 3 hari, itu harus kita perikirkan ke sana, di samping penyakit lain. Kemudian kalau demam walaupun baru 1 hari, 2 hari, kalau ada gejala itu tadi, kejang atau demamnya tinggi sampai 39 ke atas ya, atau mungkin ada mengigau, atau kalau bayi ya rewel, atau justru diam aja, nggak mau apa-apa. Kadang-kadang kalau bayi kan kita yang umur tadi 23 hari kan belum bisa apa-apa dia, cuma diem aja, tahu-tahu dicek ya seperti itu. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu ya penanganannya untuk secepatnya dicek lab dulu. Nah kalau misalnya sebenarnya kalau demam berdarah yang ringan cukup istirahat, makan minum biasa nggak masalah. Jadi yang penting cairan sama makanan ya, karena memang sementara ini ya belum ada obat yang khusus untuk demam berdarah. Kita hanya sifatnya suportif dengan makanan, minuman, mungkin vitamin dan sebagainya ya. Itu aja. Kalau kita ringan cukup itu aja, tapi tolong dicek hari kelima sampai hari ke-8. Kalau turun, misalnya hari kelima turun, itu diikuti sampai hari ke-8, tiap hari dicek. Soalnya takutnya nanti terjadi masa akut ya. Biasanya antara hari kelima hari ke-8 itu lamanya 2 kali 24 jam. Jadi masa gawatnya sebenarnya cuma 2 hari 2 malam itu aja.
Tapi kalau pas ketemu itu dan lewat ya sudah parah itu. Ya, jadi memang di kasus demam berdarah ini peran orang tua sangat penting ya dok ya, untuk selalu memperhatikan buah hatinya ya dok ya. Hari pertama dari mulai gejala awalnya sampai kapan harus dibawa ke rumah sakit ini, peran orang tua benar-benar harus besar ya dok ya. Ya, dan kita nggak tahu untuk demam berdarah kita nggak bisa prediksi, pasti nggak bisa karena memang ya uniknya di situ. Hanya mungkin karena pengalaman saya selama 30 tahun menangani itu dan penelitian di situ, mungkin ya itu gejala-gejala yang kira-kira oh ini kira-kira bakalan menjadi berat. Biasanya dari awal 3 hari pertama sudah itu demam tinggi, ada gangguan kesadaran, terus mungkin sampai kejang ya. Nah, itu kalau bintik-bintik di kulit itu malah sekarang jarang. Oh malah sekarang jarang ya dok ya. Cuman ada namanya ada ras konvalesen ya, ras penyembuhan. Bercak merah penyembuhan itu biasanya hari ke-7 ke-8 itu bukan bintik-bintik tapi memang ada kulitnya warna merah itu tanda penyembuhan. Ada seperti itu. Oh malah menjadi tanda penyembuhan ya dok. Ya kalau hari ke-7 merah. Nah, jadi merahnya warna kulit itu hanya di lengan tangan ya, tangan sama kaki. Ya. Kalau campak kan dari atas ya, bawah. Dan kalau ini khas penyembuhan demam berdarah, kalau yang ringan, yang biasa aja, itu biasanya ada muncul warna merah di kulit tangan dan kaki dari lengan sampai jari ya, dari lutut sampai jari kaki. Dari lutut sampai jari, dari lengan sampai, dan juga kaki juga ya dok ya. Cuman di wajah nggak ada, di dada nggak ada. Jadi bintik merah ini keluarnya di bagian? Bintik ya, kalau bintik kan timbul. Iya. Dia cuma warnanya kayak kalau gambarkannya seperti kepiting direbus itu lah. Oh merah ruam-ruam seperti itu ya dok merah ya? Itu. Ya ada bolong-bolongnya putih-putihnya juga. Oh begitu. Ya. Itu kemungkinan juga malah gejala penyembuhan ya dok ya. Jadi kalau misalnya ada demam nggak jelas, tahu-tahu hari ke-5 ke atas muncul seperti itu demam berdarah. Kemungkinan demam berdarah ya dok ya. Baik dok, dan terpantau sudah banyak pertanyaan dari sahabat Drunska nih dok. Kita bacakan satu persatu ya dok ya. Ini yang baru saja kita bahas dok dari @Francisca Evodia, bintik merah sudah tidak menjadi acuan DBD, lalu acuan yang paling akurat sekarang apa ya dok? Untuk akurat, untuk sehari pertama sampai hari ke-5 itu kita nggak bisa. Paling ya dari riwayat demamnya aja, demamnya demam tinggi, kemudian tipe demamnya seperti pelana kuda itu tadi di gambar, kemudian mungkin ada tanda-tanda perutnya sebah gitu, karena sebahnya itu karena hatinya membengkak itu loh. Oh iya. Hatinya membengkak. Terus kalau yang berat ya mungkin sudah bengkak-bengkak di mata, di kaki ya itu. Terus kalau yang berat sekali biasanya ujung kaki, ujung jari kaki, ujung jari tangan sudah dingin, itu udah mulai shock, jadi tensinya udah drop gitu. Jadi yang ya itu barunya itu. Kalau banding yang pertama tadi kan demam tinggi, ada gangguan kesadaran, mungkin ada kejang, ya itu harus segera dibawa ke rumah sakit ya dok, atau dibawa ke fasiankes terdekat ya dok ya. Kemudian pertanyaan dari @retno.indrawati, siang dokter, apa benar jenis makanan tertentu bisa menaikkan trombosit seperti jus jambu merah, bebek dan sari kurma seperti itu dok? Nah ini yang mitos di masyarakat ya, baik yang katanya herbal dan sebagainya ya. Alhamdulillah saya meneliti jurnal selama hampir 2 tahun, sekitar 100 jurnal. Tidak ada satupun ya yang bisa menaikkan trombosit. Jadi ternyata memang itu proses alami karena faktor imunologi, imunitas ya, kekebalan, sehingga fungsi trombosit berkurang, jadi rusak, kemudian jumlahnya juga berkurang karena rusak tadi. Nah itu sekarang tuh sampai sekarang saya belum pernah membaca ada penelitian, bahkan di Persatuan Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI belum ada rekomendasi apapun masalah makanan, minuman dan sebagainya. Kalau yang sering digembar-gemborkan angka, jus jambu, ya kalau yang pastinya belum ada penelitian yang bisa merekomendasi seperti itu. Jadi semua itu nggak perlu. Nah masalahnya gini, kadang-kadang anak kan nggak biasa minum jus jambu, dipaksa-paksa minum jus jambu malah muntah, malah diare, malah penyakitnya double. Oh gitu. Ada yang jus kurma,
jus kurma juga seperti itu, sari kurma. Ya kalau anak nggak biasa minum itu nggak usah. Kalau saya sendiri dalam merawat pasien untuk DP yang berat sekalipun, saya cuma pakai cairan aja, cairan sama obat-obatan aja. Kalau susu boleh, tapi jangan yang coklat karena yang coklat kan nanti kalau ada perdarahan nggak kelihatan itu loh. Oh gitu ya. Susu putih biasa aja nggak apa-apa. Air putih ya kalau ada yang dari orang Muslim zam-zam ya boleh. Itu kan doa ya. Jadi sementara ini yang bisa mengatasi ya di samping usaha secara medis ya yang sifatnya cuma cairan sebetulnya, cairan nambah cairan, ngitung-ngitung cairan, sama kalau perlu ya transfusi, ya. Obat vitamin ya seperlunya aja. Karena obat yang saya kelola pasien-pasien demam berdarah, saya bahkan cuma dikasih vitamin C aja. Kasih apa dok? Vitamin C aja. Oh vitamin C saja ya dok ya? Ya vitamin C, tapi dosisnya juga tinggi-tinggi banget karena dosisnya kan rata-rata 150 mg per hari toh. Nah, itu saya paling ngasih maksimal 200. Kenapa? Kalau terlalu tinggi itu malah membebani ginjal untuk mengeluarkan, malah ginjalnya jadi rusak gitu loh. Udah lagi sakit parah, ginjalnya tambah rusak, ya tambah parah lagi. Malah merembet kemana-mana ya. Ya, jadi yang penting cairan, makanan, ya vitamin C seperlunya aja. Secukupnya ya dok. Ya, terus apa? Kalau misalnya yang ringan-ringan mungkin ya makan biasa, tidur istirahat cukup, makan biasa yang bergizi. Nah, kalau bisa hindari makanan instan. Kenapa? Karena pada saat demam berdarah itu fungsi hati terganggu. Nah, makan instan kan rata-rata dengan apa namanya aksesori macam-macam ya. Kemudian hindari jangan terlalu banyak lemak. Terus ya makanan-makanan yang berwarna tuh jangan terlalu banyak gitu. Jadi makanan biasa aja, nggak usah yang aneh-aneh. Ya. Karena memang yang penting itu imunitasnya ya dok ya, yang diserang kan imunitasnya ya. Dan ya, itu kalau memang kekebalannya bagus, nanti hari ke-7 itu akan baik sendiri kok. Nah, jadi kalau misalnya kecuali kalau misalnya kekebalannya jelek, trombosnya turun, ya itu mungkin harus saya yang lain. Cuma pengalaman saya ya, walaupun seberat apapun sampai shock sampai apa, vitamin C aja sembuh. Minum vitamin C aja ya dok ya. Dan berarti obat makanan yang disarankan itu cukup cairan dan mungkin kalau susu juga bukan boleh, susu coklat. Ya. Kemudian ya sebenarnya boleh, cuman warnanya tuh kadang-kadang kalau apa namanya ini nggak mutlak susu coklat. Oh ya. Karena warnanya kadang menyerupai darah dan sebagainya gitu loh masalahnya. Oh itu. Jadi akan kalau misalkan tes gitu ya dok ya. Iya. Itu mungkin akan menutup apa jadi nggak kelihatan gitu ya dok. Ini darah apa susu gitu loh. Oh itu ya dok. Baik dok. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dok, dari @indah.p.nst18 dok, apakah demam berdarah bisa menular? Menularnya? Ya jelas menular, namanya penyakit ya, menular yang sebenarnya virus. Menularnya lewat perantaraan nyamuk Aedes aegypti. Nah ini saya mau wanti-wanti. Kalau ada kasus demam berdarah di suatu kampung ya di tempat ya itu disemprot fogging itu ya, itu sebetulnya nggak ada fungsinya, hanya 4 jam. Hanya 4 jam saja ya dok. Nanti nyamuknya datang lagi. Yang terpenting adalah kebersihan lingkungan sekitar itu. Jadi kerja bakti. Kadang-kadang dari orang tua pasien, keluarga pasien minta surat pengantar untuk fogging macam-macam. Ya saya jelaskan ini nggak begitu penting. Yang penting adalah lingkungan sekitar dari rumah dan juga lingkungan kampungnya itu agar saling menjaga lewat pemantauan 3M itu lah nanti. 3M ya dok ya, mungkin bisa dijelaskan dok bagaimana cara menghindari terjangkit DBD gitu. Ya nomor 1 kan kita harus jaga kondisi fisiknya kita ya. Yang kedua yang jelas harus meminimalisir atau mengantisipasi penyebaran vektornya yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nah, ya biasanya dia kan nyamuknya senang di tempat-tempat yang ada air ya, air mengenang. Nah, dulu sukanya air yang bersih, sekarang comberan tuh mau. Sekarang nyamuknya tambah pintar ya dok ya, bandel itu, tambah bandel ya dok. Ya ini hindari menutup tempat-tempat yang tergenangan air, mungkin sering ya terutama pengamatan jentik nyamuk itu loh. Nah mungkin bak mandi itu harus sering dikuras. Nah, yang saya perhatikan mungkin di rumah mungkin tidak masalah. Yang masalah itu di sekolah sama di tempat ibadah, tempat-tempat umum. Kan kayak di sekolah kan mungkin
ngurasnya kan berapa kali. Iya. Mungkin habis seminggu nggak dikuras ya. Kemudian mungkin di tempat ibadah, baik masjid atau gereja atau yang lain, itu juga biasanya ngurasnya kurang. Berarti juga terutama untuk anak-anak selalu pakai lotion anti nyamuk itu ya kalau pergi ke sekolah. Nggak boleh. Lotion anti nyamuk itu kan bisa diserap ke kulit, nanti bisa mempengaruhi fungsi ginjalnya. Oh begitu. Meracuni ya. Kalau yang alami ya bisa pakai minyak serai itu. Pakai minyak serai ya dok ya. Ya. Tapi jangan terlalu banyak. Jadi penutupan tempat-tempat yang genangan air, ya, mungkin tandon dan sebagainya, kebersihan lingkungan, kemudian gantungan pakaian dan sebagainya itu kan seperti itu. Berarti 3M ya dok, menguras dan mengganti tempat-tempat air di setiap tempat-tempat air setiap minggu. Kemudian menutup tempat penampungan air ya dok. Tandon terutama. Dan menimbun barang-barang bekas. Karena untuk pencegahan sendiri tidak bisa dilakukan hanya kalau dalam satu kampung hanya satu keluarga saja yang melakukan, nggak bisa ya dok ya. Kalau ada satu yang kena berarti radius 100 meter harus saling kerjasama untuk memperbaiki lingkungan. Kalau enggak ya nanti bolak-balik lagi. Fogging hanya 4 jam fungsinya. Jangan kebiasaan udah di fogging seneng. Oh, itu aman gitu, enggak juga ya dok ya ternyata. Karena hanya bertahan cuma 4 jam saja ya dok asapnya ya, itu ya dok. Sama seperti baygon. Itu kan pakai solar. Apalagi malah mengganggu pernafasan ya dok malah ya. sesek nanti. Baik dok, kemudian pertanyaan selanjutnya dari @rahayularas22. Dok, bagaimana penanganan awal di rumah ketika terjadi mimisan dari gejala DBD dok? Ya kalau mimisan, kalau kita curiga dengan gejala DBD, ya yang paling yang sementara kan cuma dipencet juga bisa, nggak masalah. Kalau yang pakai herbal ya dulu pakai daun sirih juga bisa. Terus kalau yang medis ya biasa ditampol. Nah kalau sudah seperti itu sebaiknya ke rumah sakit aja. Jadi kita nggak tahu perdarahannya akan berhenti apa mau jalan terus gitu. Di samping nanti juga dicek komponen darahnya, trombositnya. Nah sementara ini kadang-kadang ada keluarga ataupun bahkan dokter sendiri yang kurang memperhatikan, oh trombositnya bagus. Nah tapi diingat DBD itu bukan cuma jumlah trombosit tapi fungsi trombosit. Bisa aja jumlah trombositnya 150 ke atas ya. Bahkan saya pernah mendapatkan 150 berapa, tapi ternyata masih perdarahan. Ternyata setelah diperiksa lebih jauh fungsinya yang error. Jadi karena memang itu bukan kuantitasnya tapi bukan jumlahnya trombositnya yang tidak bisa tapi berfungsinya dengan baik. Kerja trombositnya yang tidak beres gitu loh. Jadi maaf ya, jangan senang dulu trombositnya bagus, jangan, kita tetap waspada. Kita tetap amati sampai hari ke-8. Bahkan hari 10 kalau mungkin. Jadi memang 10 hari ke depan setelah diketahui seorang anak demam gitu perlu pengawasan full ya dok ya. Baik dok, pertanyaan selanjutnya dari @aisyah.weni1. Jika anak sudah pernah terkena DB, apakah kemudian hari akan lebih rentan untuk terkena DB lagi dok? Ya kalau DB itu bisa terkena lagi dan biasanya serangan yang kedua itu akan lebih heboh. Lebih hebat ya dok ya? Tapi biasanya setelah 2 tahunan. Setelah 2 tahunan ya dok? Ya nggak tahu itu kenapa rentangnya begitu. Jadi kalau misalnya baru 2 bulan, 3 bulan kayaknya nggak mungkin kena lagi. Rata-rata di atas 1 tahun, yang saya ketemukan biasanya 2 tahunan. Kemungkinan karena imunitas juga ya dok ya? Tahu, belum ada informasi kembali ya dok. Baik dok, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari @indah.p.nst18 lagi, dok, apakah benar nyamuk Aedes aegypti hanya menggigit di sore hari saja? Tidak ya dok ya. Jadi nyamuknya itu nyamuk priayi. Nyamuk lain udah pada tidur, dia bangun jam 8 pagi itu bangun dia nyari mangsa itu sampai jam 2 dia istirahat. Nanti sore keliling lagi. Jadi seperti seperti priayi. Kalau yang biasa kan siang ini nggak ada, tidur dia. Tapi kalau DB justru kalau siang jam 8 tuh sampai siang jam 1 jam 2 tuh dia aktif. Nanti istirahat sebentar dia nanti harus aktif lagi. Malah siang ya dok ya, jenis aktifnya ya dok ya. Baik dok, berarti hoax juga ya dok ya kalau menggigit hanya sore hari saja ya dok. Baik. Nah makanya kan banyak kasus sebenarnya dari sekolah tuh biasanya itu.
Baik dok, karena pas sedang beraktivitas malah ya ya kan dok ya dengan pipis anak-anaknya di dok. WC apa mungkin apa kelasnya nggak bersih apa banyak nyamuknya kan bisa aja. Nyamuk priayi katanya. Pertanyaan selanjutnya dari Etra Hayu Laras 22. Dok, bagaimana penanganan oh sudah tadi dok, sudah dijawab. Pertanyaan selanjutnya dari Aisyah.weni1, bagaimana cara membedakan DBD dengan cikungunya dok? Kalau cikungunya biasanya lebih jelas gejalanya dia nyeri sendi, terutama lutut ya. Ya demamnya sama, terus apa secara fisik biasa ya, cuma nyeri sendi dia bahkan sampai apa sakit sekali untuk bisa untuk jalan. Bukan tidak bisa berjalan tapi saking sakitnya dia nggak mau berjalan itu loh. Bukan tidak berjalan ya bukan. Karena sendinya sakit ya dok. Saking sakitnya itu kalau DBD nggak sampai ke gitu. Yang paling gampang itu tapi ya lebih baik emang di lab sih. Semuanya perlu pemeriksaan lebih lanjut ya dok ya. Baik dok. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari @ichan_ceper apparel. Dok, apakah ada vaksin untuk pencegah DBD dok? Ada, umur 9 tahun bisa. 9 tahun ya dok ya? Cuman saya dulu kan peneliti DBD hampir 2 tahun. Sebenarnya ada missing link untuk vaksin itu. Sampai saya sendiri sih memang saya belum begitu yakin. Belum merekomendasikan vaksin itu ya dok? Ya, tapi dari IDAI sudah ada dari Persatuan Dokter Anak umur 9 tahun bisa DBD. Cuman efektivitasnya berapa persen saya nggak tahu. Dan itu juga baru bisa diberikan kepada anak-anak usia 9 tahun ke atas ya dok ya. Baik dok. Kalau DBD itu menyerang darah, lalu bagaimana dengan nasib nyamuk Aedes aegypti itu dok? Pertanyaan yang sama dari @ichan_ceper apparel dok. Ya apa namanya, ya nyamuknya dia tetap bawa virus kemana-mana. Kalau kan gini, jadi nyamuk itu ditempati virus di tempatnya apa tempat ikan nyamuk yang tempatnya untuk gigit itu loh. Kemudian kan digigit nyamuk virusnya kan masuk ke darah orang. Kalau kebal ya tidak sakit, kalau sedang ya mungkin sakitnya ringan, kalau parah ya sakitnya berat. Nah kalau nyamuknya ini kemana-mana dia bawa virus. Sampai umurnya nyamuk kan kira-kira 2 minggu umurnya nyamuk. Sampai selesai nyawanya nyamuknya ini ya dok ya, akan selalu sampai membawa umurnya virus. Nyamuk. Sampai selesai umurnya nyamuk ini ya dok. Baik dok. Kemudian pertanyaan selanjutnya, makanan yang dianjurkan saat sakit DBD dok. Pertanyaan dari @retno.indrawati, apakah DBD harus ada di tertentu, harus makan yang lembut atau lunak semacam bubur seperti itu dok? Ya sebetulnya sih tergantung apa berat ringannya ya. Kalau cuma ringan aja makan tengkleng, makan sate ya baik gitu. Ya istilahnya nggak ada masalah ya. Tapi kalau sampai ada perdarahan ya itu mungkin harus apa mungkin mimisen ya itu mungkin pakai yang lembut atau apa nanti ada diet tertentu kalau di rumah sakit. Cuman prinsipnya kalau DBD yang ringan tidak ada masalah, makan apa saja boleh, tapi tolong hindari yang pedas, yang instan, yang saus-sausan, terus apa yang pakai bumbu macam-macam itu ya. Terus yang warna-warni jangan terlalu banyak lemak itu. Itu intinya. Tapi yang apa makanan biasa rumahan masih boleh, enggak apa-apa, nasi boleh. Kalau saya sendiri malah enggak pernah jarang ngasih bubur kalau kenapa? Orang lagi sakit kasih bubur lemes nanti ya. Kecuali dia nggak mau makan, susah makannya ya itu. Tapi kalau bisa udah kasih makan yang enak aja kan cepat sembuh. Karena itu kan penyakit virus kan itu kan intinya dia akan bisa sembuh sendiri dengan kemampuan kekebalan tubuhnya. Nah itu disokong oleh makanan dan diet yang bagus. Jadi nggak ada masalah, kecuali yang sampai perdarahan itu nggak baru. Kalau masih gejala awal, mungkin yang aja harus dihindari makanan instan itu tadi ya dok ya, berwarna, pedas dan berlemak ya dok ya. Yang lainnya boleh ya dok ya. Baik dok. Kemudian untuk cara menghindari terjangkit DBD untuk anak sendiri dok, apa saja dok? Ya harus menghindari nyamuk itu. Harus menghindari nyamuk ya dok ya, pakai baju yang lebih. Kedua, kalau sudah ada apa namanya kasus, ya kerja bakti harus. Terus mungkin ini untuk sekolah ya saya mohon
untuk mungkin setiap minggu harus dikuras, WC-nya diperhatikan, terus ruang kelasnya juga harus diperhatikan. Karena ternyata kalau ditelisik ya, ditelusur beberapa tuh memang sumbernya dari itu tempat-tempat umum itu loh. Jadi kalau yang rumah mungkin ya sudah bersih ya, tapi tempat umum ya kita kan nggak tahu. Tidak bisa menjamin. Nah, terus kadang-kadang ada rumah saya bersih dok, iya rumah panjenengan bersih. Nah tetangganya, nah, lingkungannya bagaimana? Jadi bukan individual tapi komplek dari satu RT RW radius 100 meter itu harus kompak. Ya cuma bisa kerja bakti memperbaiki lingkungan, bukan hanya fogging itu cuma 4 jam. Melakukan 3M secara serentak ya dok ya? Iya harus kompak satu, mungkin kadang-kadang juga gini ya, RT yang ini bagus, RT yang sebelah, nah itu tetap berpengaruh juga sama perkembangbiakannya sendiri ya dok ya? Paling tidak harus kompak. Iya, terutama juga untuk ruang sekolah juga ya dok ya, untuk sekolah laci sama ruang umum, seperti kan tempat tidak pernah dibersihkan. itu tempat ibadah itu sering juga, mungkin terminal itu juga bisa tuh. Bisa dari mana saja ya dok ya. Baik dok. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Sebentar, ini banyak banget dok pertanyaan yang sudah masuk dok, tapi ini tetap disaring dulu dok, karena ada beberapa yang sudah kita jawab dok. Dari @retno.indrawati, kapan demam dicurigai sebagai DBD dan apakah sakit DBD harus selalu dirawat inap di rumah sakit dok? Nah ini bagus ya, jadi demam, tipe demam pada demam berdarah seperti saya jelaskan tadi dan digambar, itu tipenya tipe pelana kuda. Jadi hari pertama sampai hari ketiga biasanya demam tinggi, terus nanti turun, terus nanti kadang-kadang hari keempat kelima tuh naik lagi, tapi nggak sampai tinggi. Hari kelima ke atas rata-rata sudah turun, sudah asam lenget. Nah itu seperti itu, jadi seolah-olah sudah sembuh. Nah padahal pada hari kelima sampai hari ke-8 sampai hari ke-10 biasanya trombosit turun dan sudah terjadi kebocoran di pembuluh darah dan fungsi trombosit juga akan sudah berkurang. Yang satu ya. Kemudian tadi tipe demamnya itu ya. Jadi seperti itu. Terus apakah harus dirawat kapan harus dirawat di rumah sakit ya? Ya pertama apabila ada gejala-gejala yang berat tadi, misalnya demamnya tinggi di atas 39, ini risiko kejang. Mungkin ada kejang-kejang ya. Terus mungkin ada ini disorientasi atau gangguan kesadaran atau sering mengigo, panas mengigo. Itu tuh tanda-tanda ada gangguan oksigenasi di otak ya. Saya pernah menjumpai seperti itu. Saya kebetulan ada pasien seperti itu dari dokter lain sih sebetulnya, terus sempat saya, itu pasien itu sudah sudah panas tinggi, disorientasi, saya masukkan ICU, terus ternyata dikembalikan lagi ke bangsal. Nah, sehari 2 hari kemudian baru jadi perdarahan. Nah itu ya, jadi kita harus hati-hati kalau ada panas tinggi dengan gangguan kesadaran atau mengigo atau bahkan sampai kejang ya. Nah, itu nggak bisa dideteksi, pakai CT scan pun nggak bisa, pakai MRI nggak bisa. Saya pernah ada juga pasien sudah sembuh, sudah mau pulang, tiba-tiba kejang. Ternyata di scan ternyata sudah ada tanda-tanda epilepsi karena perdarahan di otak itu. Nah itu yang kita nggak bisa deteksi karena perdarahannya begitu kecilnya sehingga tidak bisa terdeteksi. Kemudian misalkan juga agak susah ya. Kemudian kalau hanya gejala ringan aja, cuma demam aja, lemas saja nggak masalah. Tapi kalau trombosit sudah di bawah 100, sebaiknya di rumah sakit. Atau mungkin kurang enggak mau makan, enggak mau minum ya. Terus mungkin kesakitan sekali, mungkin ada perdarahan, baik mimisen atau enggak ya. Nah, kemudian kalau sudah timbul keringat dingin itu udah agak telat itu. Jadi kalau anak kelihatan lemes, jadi anak demam 5 hari turun kok lemes, seharusnya kan kalau sembuh kan dia aktif. Kok tiba-tiba kok lemes, ya itu secepatnya rumah sakit. Atau kalau memang sudah dideteksi lab hasilnya menurut standarnya kurang bagus, ya harus di rumah sakit. Karena untuk DBD itu kita nggak tahu perkembangannya bagaimana, akan baik, akan rendah,
Itu. Jadi yang penting kalau ada gejala-gejala emergensi ya harus segera di rumah sakit. Gejala awal saat trombositnya turun itu biasanya apa saja, Dok? Lemes. Lemes saja, Dok ya. Kalau perdarahan itu belakangan. Jadi lemes, terus anaknya nggak mau makan, merasa perutnya sakit. Nah, perutnya sakit itu ada dua macam, bisa karena pembengkakan hatinya, bisa juga karena perdarahan yang baru terjadi. Di dalam ya, Dok ya? Ya, di lambung. Terus kalau oksigenasi di otak sendiri itu bagaimana, Dok? Nah, biasanya karena panas tinggi itu kan ada chip di otak, kontrolnya itu jadi error. Jadi kesadarannya jadi terganggu. Itu oksigennya kurang di yang darah yang mengangkut oksigen ke otak itu tidak berfungsi dengan baik atau bagaimana, Dok? Karena panas yang tinggi, fungsi sel otak jadi error. Terganggu ya, Dok ya? Ya, itu satu. Yang kedua, bisa jadi itu sudah terjadi perdarahan otak, kita nggak tahu. Nah, itu yang harus waspada kalau ada demam tinggi, ada orang yang anaknya kok meracau atau bahkan sampai kejang, ya sebaiknya ke rumah sakit. Jadi apalagi kalau musim DB. Jadi memang sangat tricky ya, Dok ya, memang sangat riskan ya, Dok ya. Ya, kalau sekarang kan dengan majunya teknologi sebenarnya DB bisa diketahui hari pertama sudah bisa dengan cek darah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada anaknya yang panas pengen tahu apakah ini DB apa enggak, ya bisa dicek darah untuk DB. Nah, cuman masalahnya kadang-kadang ya maaf ya, kadang-kadang ada sejawat atau mungkin lab yang salah ngecek itu loh. Misalnya untuk NS1 dicek kan hari pertama sampai hari ketiga, hari keempat ya. Nah itu sedangkan yang imunoglobulin yang untuk demam berdarah dicek hari kelima ke atas. Hari pertama sudah dicek untuk imunoglobulinnya nggak keluar, bilangnya bukan DB. Nah, ada lagi hari kelima dicek NS1 itu ya nggak keluar. Nah itu masalahnya kan jadi kadang-kadang berantem sama pasien. Ya, setelah dijelaskan seperti itu baru tahu. Nah kadang-kadang maaf untuk lab tertentu monggo juga harus dokternya harus tahu. Jangan asal ngecek itu. Untuk pemeriksaan laboratorium sendiri itu ada apa saja, Dok, kalau DBD, Dok? Ya sementara yang paling gampang darah rutin pun bisa. Cuma darah rutin ya, Dok? Hanya bisa menampakkan gejalanya pada hari kelima ke atas biasanya. Kalau yang NS1 itu metode hari pertama sampai hari ketiga sudah bisa. Kalau hari kelima ke atas ya darah rutin bisa, pakai imunoglobulin bisa. Nah, itu. Kalau rangkaian pemeriksaan laboratorium yang harus dijalani seseorang saat ini sudah ketahuan DBD gitu apa saja, Dok? Kalau misalnya kalau yang sederhana pun bisa, kalau darah rutin aja bisa. Darah rutin saja. Kita pantau kan kalau misalnya sudah ada penurunan trombosit, tiap hari sampai hari ke-8, hari ke-10 kita pantau cuma trombositnya aja, trombosit sama kekentalan darahnya, hematokritnya aja. Ya minimal darah rutin lah kalau yang paling bagus. Untuk awalnya ya, Dok ya? Yeah. Untuk awalan cek lab yang disarankan adalah cek darah rutin ya, Dok ya? Kalau darah rutin itu sebaiknya hari ke-5. Hari ke-5. Kalau misalnya pengen tahu hari pertama, hari kedua ya namanya NS1. Baik, Dok. Ini pertanyaan selanjutnya dari 3 Oyuko. Hari ini cucu saya masih opnam di rumah sakit. Kondisi tadi pagi demam sudah turun kemarin sampai 30 derajat. Ini agak detail sih, Dok. Leukosit sudah turun sekarang 11.000, seminggu 17.000. Trombositnya sudah turun, usianya 2,5 tahun. Kalau saran dari dokter, apa ini demam dengue atau apa ada infeksi yang lain ya, Dok? Seperti itu. Ya, kalau dengue, DBD itu biasanya leukositnya turun di bawah 5.000. Kalau sampai 17.000, 11.000 itu biasanya ada bakteri. Tapi bisa juga campuran bisa. Cuma saya kan tidak tahu persis yang lain-lain ya. Cuma kalau cuma dari situ aja mungkin ini suatu infeksi bakterial, bukan dari virus dengue, bukan. Mungkin yang lain. Itu. Ya, kalau untuk dengue biasanya kalau sudah 1 minggu sudah membaik biasanya. Kalaupun tadinya trombositnya turun terus tiba-tiba bagus naik, tiba-tiba leukositnya juga tinggi ya, nah itu mungkin ada infeksi yang tumpangan, misalnya penumpang gelap masuk gitu loh. Penumpang gelap masuk. Ya. Gejala lainnya juga ya, Dok ya? Ya bisa. Kadang-kadang
penderita DB itu juga ada penuh kalau memang tidak bagus penanganan sterilitasnya atau mungkin dia ketularan sama yang jenguk, itu juga terjadi penumpang gelap masuk. Seringnya tipes sama bakterial. Oh, Kak. Jadi apa namanya? Udah kena DB tapi juga ada yang lain gitu ya, Dok ya. Ya kadang-kadang yang dulu pernah kena tipes itu jadi muncul. Baik, Dok. Kemudian untuk penanganan proses pemulihan sendiri untuk seseorang, untuk anak-anak ya Dok, terutama ya Dok yang terkena DBD biasanya bagaimana, Dok? Oh ya, jadi untuk demam berdarah virusnya kan menyerang semua organ ya. Rekonvalensennya atau pemulihannya sebenarnya makan waktu yang cukup lama, 2-3 minggu, rata-rata seminggu 2 minggu rata-rata itu. Nah yang masalah kan kalau DB-nya agak berat itu kan bisa menyerang otot jantung. Jadi sebaiknya kalau sembuh dari DB, apalagi DB yang berat, jangan beraktivitas terlalu aktif ya. Misalnya olahraga, sepedaan itu jangan dulu, ditunda dulu 1 minggu. Terus kalau yang ringan-ringan sih mungkin nggak masalah, cuman saran saya minggu pertama setelah sembuh tuh hati-hati. Kita duduk manis saja, sekolah boleh tapi duduk manis, nggak usah olahraga, nggak usah sepedaan, nggak usah. Terus makanan juga dijaga, jangan yang aneh-aneh dulu, pedas, saus, kecut, apalagi level 5 itu boleh. Iya, terus sekarang kan level 10 ya. Iya, level-level ya Dok ya. Terus makanan yang berlemak itu dihindari dulu, jangan terlalu banyak. Makanan minuman instan juga dihindari dulu. Jadi masa pemulihan tuh 2-3 minggu, rata-rata sih 1-2 minggu. Biasanya pasien-pasien saya yang suruh kontrol sampai 2 kali 2 minggu udah selesai. Tapi beberapa ada kasus sih memang ada yang sampai hampir sebulan trombositnya di bawah 100 terus itu. Tapi alhamdulillah setelah itu jadi bagus. Jadi setelah sembuh perlu waktu 2 minggu untuk tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat ya Dok ya. Dan makannya juga dijaga ya Dok ya, menghindari yang pedas, yang lemak dan aktivitasnya tuh. Ada sih beberapa yang ngeyel semaput dia. Aduh. ada pasien saya seperti itu. Ngeyel olahraga, sepedaan ya semaput. Iya. Berarti aktivitas normal seperti biasanya jangan dulu. Jangan dulu ya Dok. Jangan terlalu over gitu ya Dok. Kita punya duduk manis sekolah boleh. Ya cuma jalan-jalan biasa boleh. Tapi kalau harus lari, harus sepedaan, harus olahraga, renang pun hati-hati itu. Soalnya itu kan otot jantungnya juga terpengaruh. Biasanya anak-anak dengan DBD ya pada awal fase akut itu denyut jantungnya cepat. Nanti pada penyembuhan setelah hari ke-7 atau ke-8 itu denyut jantungnya lemah loh tuh, berkurang. Kadang-kadang di bawah 80. Nah itu otot jantung kena blokir dari racunnya virus itu. Nah itu kalau pas saat itu dilakukan aktivitas yang berat, semaput ya. Karena masih lemah ya Dok ya. Baik Dok. Nah itu dia Dok, semua pertanyaan dari sahabat Drunska yang sudah bergabung Dok. Terima kasih ya Dok ya sudah berkenan menjawab satu persatu Dok. Kemudian itu juga sahabat Drunska, informasi dari Dr. Wildan terkait demam berdarah dengue. Dan saat ini sudah ada jus dan snack Dok, mungkin bisa dicoba Dok dari Cafe Diet. Jadi Christine juga mau beritahu buat sahabat Drunska sekalian, untuk Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo saat ini sudah bisa melayani catering makanan sehat dari Cafe Diet, seperti snack sehat, catering makanan sehat, seperti catering diet untuk diabetes mellitus, hipertensi, kolesterol, asam urat, lalu juga ada catering sonde. Makanan pendamping air susu ibu juga ada, dan kue kering rendah kalori juga ada loh. Komplit sekali. Nah bagi sahabat Drunska yang ingin memesan bisa juga pesan secara offline di Cafe Diet yang letaknya di main hall Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo, dan juga bisa pesan offline, bisa diantar sampai ke rumah juga dengan menghubungi nomor Cafe Diet di 0815 7639 333. Saya ulangi di 0815 7639 333. Menginformasikan juga buat sahabat Drunska yang membutuhkan konsultasi kesehatan, jangan ragu untuk periksa kepada ahlinya seperti Dr. Wildan. Dan kini pendaftaran pemeriksaan juga bisa dilakukan di rumah menggunakan aplikasi Dr. Un SKA Mobile, Drunska Mobile. Kini sahabat Drunska bisa mendaftar periksa di H-7 hingga H-1 sebelum hari pemeriksaan yang dikehendaki oleh sahabat Drunska.
Aplikasi Drunska Mobile dilengkapi dengan notifikasi jika ada perubahan jam praktik dokter, ada redeem point juga untuk dapat ditukarkan dengan hadiah menarik dari rumah sakit, dan juga ada fitur jadwal dokter yang tentunya membuat pendaftaran pemeriksaan akan lebih mudah dan cepat. Aplikasi Drunska Mobile dapat sahabat Drunska unduh melalui Google Play Store Android. Informasi lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasi Drunska Mobile dapat menghubungi nomor layanan pelanggan kami di 081 55 33 00 333 atau dapat mengunjungi booth Drunska Mobile kami yang ada di area Poliklinik lantai basement 1. Nah, Dr. Wildan, ini sudah tidak terasa waktu perjumpaan kita dengan sahabat Drunska sudah hampir habis, Dok. Terima kasih banyak, Dok, untuk edukasi dan informasi yang lengkap diberikan siang hari ini kepada sahabat Drunska. Dan ini ada kenang-kenangan dari Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo, Dok. Ada kaos, Dok, mungkin bisa ditunjukkan kepada sahabat Drunska, Dok. Buka. Drunska tetap aman. Jadi sahabat Drunska tidak perlu ragu lagi untuk periksa ke rumah sakit karena Drunska tetap aman. Sudah ada jalur pemisah antara jalur sakit dan jalur sehat. Jadi sahabat Drunska tidak perlu khawatir. Seperti itu. Nah, Dok, sebelum ditutup mungkin ada take home message, Dok, yang hendak disampaikan sama sahabat Drunska sebelum kita tutup perjumpaan kita pagi hari ini, Dok. Iya, yang pertama demam berdarah itu masa sakitnya 1 sampai 8 atau 10 hari, rata-rata 1 sampai 8 hari. Jadi yang kedua, gejala panasnya biasanya awalnya cuma 3 hari aja panasnya. Setelah itu turun dan hari kelima biasanya ada trombosit yang turun. Nah, itu makanya kalau sudah turun, walaupun hari kelima sudah turun, kita tetap hati-hati, lebih baik dicek kalau panas lebih dari 3 hari. Kemudian kenapa sih kita harus hati-hati karena memang fase akutnya adalah biasanya 2 kali 24 jam antara hari ke-5 sampai hari ke-10 tergantung jenis penyakit, tipe penyakitnya. Rata-rata hari ke-7, hari ke-5 sampai hari ke-8 ya. Kemudian kapan kita harus waspada dan harus waspada dengan baik, yaitu apabila ternyata demamnya tinggi di atas 39 ya. Kemudian ada gangguan kesadaran dari mengigo, kejang sampai rewel, atau bahkan kalau bayi cuma diam saja nggak mau netek itu. Kemudian apabila sudah muncul gejala tidak mau makan, lemes gitu, perutnya sakit sekali, kemudian ditambah mungkin bintik-bintik atau biasanya ya segera ke rumah sakit aja. Nah, kalau jangan sampai sudah keluar keringat dingin, itu udah telat biasanya. Walaupun beberapa ada yang ketolong, tapi biasanya kalau sudah keluar keringat dingin itu sudah agak susah dan perlu di ICU biasanya. Kemudian bahwa pengobatan demam berdarah sampai saat ini belum ada obat yang spesifik ya. Jadi cuma cairan dan kalau perlu transfusi darah. Nah, masalah makanan sampai saat ini tidak ada rekomendasi dari IDAI makanan yang bisa meningkatkan trombosit, tidak ada ya. Ya, secara kita mengelola pasien dengan multidisipliner, ya tentunya dengan doa, sedekah atau yang lain ya. Mungkin kalau orang muslim pakai zam-zam bisa, tapi yang lain-lain sementara ini belum ada rekomendasi. Jadi jangan jus jambu, angkat dan sebagainya, air kelapa sebagainya, itu sampai sekarang di IDAI belum ada rekomendasi. Kemudian ya kita penyembuhannya sebenarnya penyakit ini bisa sembuh sendiri setelah 7 atau 10 hari. Nah, trombositnya juga akan naik sendiri. Nggak usah khawatir kalau memang penyakitnya yang ringan atau sedang itu akan naik sendiri. Nah, cuman kalau yang berat ya memang kita harus mengatasi bukan meningkatkan trombosit tapi kita istilahnya nambal itu loh. Nah, kita nambah trombosit itu aja, tapi mencegah penurunan trombosit kita nggak bisa sampai sekarang ya. Terus yaitu biasanya kejadiannya seperti itu, kadang-kadang panik itu ya. Kalau yang ringan-ringan penyakit DP ini bisa di rumah saja, makan minum cukup, hindari makanan instan berlemak yang berwarna,
atau pedas, kecut dan apa yang sekarang aneh-aneh ya itu tidak usah, makanan biasa aja cukup, tidak usah yang aneh-aneh gitu. Baik, terima kasih Dr. Wildan. Terima kasih juga untuk semua sahabat Drunska yang sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir dari kegiatan bincang-bincang sama doi pagi hari ini. Pemenang giveaway akan diumumkan besok melalui Instagram TV @drunska. Jadi tetap ikuti sosial media kami di Facebook, Instagram, Spotify, dan YouTube dari @drunska. Serta juga website kami di www.drunska.com untuk informasi kesehatan terkini dari Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Terima kasih buat sahabat Drunska yang sudah setia mendukung dan bergabung bersama kami di kegiatan bincang-bincang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas buat sahabat Drunska sekalian. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan karena COVID masih di sekitar kita, dan juga terus menjaga pola hidup bersih dan sehat agar terhindar dari demam berdarah dengue. Dan tetap semangat dan sehat selalu buat sahabat Drunska sekalian. Saya Kristina mohon maaf apabila ada salah kata atau ucap yang saya sampaikan. Dan sampai jumpa di acara bincang-bincang selanjutnya. Bye-bye.